2 Korintus 4 ayat 17, demikianlah firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dari ayat ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, sekalipun hidup ini diwarnai dengan penderitaan, namun penderitaan ini dikatakan Paulus adalah penderitaan ringan. Ya, dan penderitaan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yang artinya begini, setelah saudara itu percaya Tuhan Yesus, kita ini hidup bukan mengarah kepada yang sementara, tetapi kita harus mengarahkan hidup kita kepada yang kekal. Jadi bila mana saudara dan saya, kita itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh cerdas di alam secara roh, kita mengarahkan hidup kita kepada kekekalan, maka dampaknya kita akan lebih memprioritaskan kemuliaan kekal dan mengabaikan penderitaan. Jadi memang kalau kita mau renungkan di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya Kristus, kita akan mengalami banyak penderitaan karena Kristus. Ditulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai ke-16 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau hari-hari ini yang artinya saudara mengalami banyak problem, banyak masalah, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan pekerjaan, kita tidak usah tertekan, tidak usah terlalu tertekan. Sebab apa? Roh kemuliaan ada padamu. Nah, jadi lalu ayat ini dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu, dalam nama Kristus itu. Jadi itu sebabnya contoh di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang luar biasa. Setelah dia terima Tuhan Yesus, dia menghadapi proses di dalam kehidupan, dia harus dipaksa harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dia katakan apa? Dia berkata di hadapan Raja Nebukadnezar, Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Jika aku mau ditolong oleh Tuhan hari ini, pasti aku akan ditolong. Dan bahkan aku dilepaskan dari cengkraman tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya Tuhanku tidak menolong, sekali-kali aku tidak akan sujud menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Akhirnya apa? Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api. Dan dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mati. Sebab apa? Dia percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang dipercaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan bahkan Alkitab berkata, ya, ada roh kemuliaan yang menyertai kita. Jadi itu sebabnya di tengah persoalan, penderitaan, problem, masalah, saya mau katakan jangan takut. Sebab apa? Roh kemuliaan Tuhan itu disediakan untuk saudara dan saya. Bahkan mati pun kita disediakan rumah yang abadi di kerajaan surga. Ya, jadi jangan kita itu demi mendapat kenikmatan dunia yang sesaat atau sekejap ini, kita mengabaikan perkara-perkara ilahi atau perkara-perkara yang kekal. Tuhan tidak mau. Jadi hidup Kristen memang harus siap mati bagi daging, bagi dunia, dan hidup bagi Tuhan. Demi apa? Demi pahala abadi yang Tuhan sediakan. Contoh di dalam Alkitab, Musa rela menderita dengan
dengan memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Kemuliaan surgawi. Ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, Alkitab berkata, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi itu sebabnya saya mau katakan, orang Kristen sejati itu kalau kita simpulkan adalah orang itu mengalami lahir 2 kali, matinya sekali. Yang artinya apa? Lahir 2 kali itu lahir dari perut ibu, dan lahir baru yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati sekali yang artinya tutup mata di bumi, buka mata di surga. Sedang orang yang menolak Yesus, orang yang menolak kebenaran, lahirnya itu 1 kali, lahir dari perut ibu, matinya 2 kali. Mati dikubur dan mati masuk neraka. Jadi itu yang Tuhan ingatkan. Bila mana saudara dan saya mengarahkan hidup ini kepada kekekalan, maka ya dampaknya kita akan memprioritaskan kemuliaan kekal dan mengabaikan penderitaan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.